Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa? Yang di rumah juga luar biasa? Semua diberkati Tuhan? Amin. Kita siapkan hati kita pagi hari ini dalam ibadah minggu. Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Bapa, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tiba saatnya pagi hari ini Tuhan, kami akan meninggikan Engkau, kami akan menyembah Engkau melalui ibadah bagi kami. Kami percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang akan melawan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Teringat kami akan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan menghantar mereka sampai di tempat ini, sehingga mereka boleh bersekutu dengan kami. Begitu juga dengan keluarga dan saudara-saudara kami yang di rumah. Tuhan juga memberkati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka Bapa. Mereka ingin bersekutu dengan kami saat ini, tapi dengan kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan, membuat mereka tidak bisa berangkat ke gereja dan bertemu dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan ada dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut kehadiran-Mu melalui ibadah kami pagi hari ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya berkata, amin. Haleluya. Engkau satu-satunya Allah yang peduli. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, kalau tidak seizin Tuhan, pasti tidak terjadi. Dan kami percaya dengan seizin Tuhan ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati. Mengapakah harus terjadi di dalam
masa-masa pandemi ini, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi satu hal percaya, kalau kita selama ini menahan sakit sendiri, menahan kecewa sendiri, menahan perasaan terluka sendiri, percayalah pagi hari ini ada satu pribadi yang peduli akan hidup kita, yang peduli akan kita pribadi lepas pribadi, yaitu Allah, Tuhan Yesus kita. Sama-sama Bapak Ibu katakan, Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang mengerti hidup kami. Bahkan di saat terberat kami pun Tuhan selalu ada. Di saat senang pun Tuhan juga ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Bapak Ibu katakan, Allah mengerti, Allah berdua. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang peduli setiap persoalan hidup kami Bapak. Kami tidak bisa mengandalkan manusia Tuhan, karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi satu-satunya pribadi yang bisa melakukan banyak hal dalam hidup kami adalah Engkau Yesus, satu-satunya Allah yang kami sembah. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, yes, Allah peduli. Hanya Engkau Tuhan, persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami sanjung tinggi, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, angkat suaramu pagi hari ini, sembah Dia, tinggikan Dia, ucapkan syukurmu pagi hari ini Bapak Ibu. Oh, Engkau yang mengerti Tuhan, Engkau yang peduli Bapa. Bahkan saat kami kecewa, saat kami terluka, kami mengandalkan-Mu Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh sikialabalamo, sikialabalamo. Engkau yang terbaik Yesus, Engkau yang ajaib Bapa, Engkaulah segalanya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Sikialabalamo. Ucapkan syukurmu, ucapkan penyembahanmu pagi hari ini. Angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan Dia. Oh sikialabalamo, sikialabalamo, sikialabalamo.
kuasanya dalam hidup kami. Karena Engkau sumber kekuatan hidup kami, Tuhan. Ajar kami tetap bersyukur melewati pandemi ini. Ajar kami tetap percaya kami punya Allah yang kami andalkan. Kami punya Allah yang mengerti hidup kami. Yesus, Tuhan, ajar kami melalui badai ini, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, Tuhan memberikan kami pertolongan dan tidak akan pernah terlambat pertolongan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Karena Engkau segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan Bapak Ibu, takkan pernah, tak pernah terlambat. Benar, Yesus tak pernah terlambat sedetik pun. Takkan pernah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah. Saya doakan Bapak Ibu berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan takkan pernah, Tuhan. Segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah, takkan pernah bertolongan. Yesus takkan pernah tetap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang tahu yang terbaik buat kami. Tidak ada yang lain. Kami percaya Yesus, hati kami sungguh percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau lebih lagi berkata, amin. Haleluya. Tetap sukacita bagi hari ini. Amin. Lihat kanan kirinya. Lihat aja kanan kirinya dilihat. Oke, haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya padamu. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Yang untuk aku yang keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Tuhan mengasihi kita. Amin. Saya mau lihat sukacitanya dari matanya ini. Saya mau lihat senyum dong, boleh senyum di balik masker, boleh saya lihat? Oke, haleluya. Tetap semangat, percaya keajaiban Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Amin, mau lebih lagi? Oke, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya sambil mendengar. Di hadapan-Mu
menenangkan hati kami, seperti Maria yang tidak sibuk seperti Marta, tapi saat ini kami tinggalkan segala aktivitas kami. Kami mau tenang di bawah kaki. Kami mau mendengar hal yang penting bagi kami. Seperti firman katakan, Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Itulah kekekalan. Oh Jesus, kami masih ada di dalam situasi pandemi. Kapan selesainya? Kami tidak tahu. Yang kami tahu, kami mau selalu bersama-sama dengan Engkau. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Itu yang terbaik. Kami membuka hati kami, Tuhan. Selidiki. Jesus. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, Jesus, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan semua hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jesus, ku tetap cinta. Glory, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh Jesus, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang
setia. Oh Jesus, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, oh Jesus, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Yesus telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Saat ini ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh Jesus, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari pulang kita bangkit berdiri. Sembah Dia, berkata-kata, tinggikan nama di atas segala nama. Katakan, Yesus, aku mau tetap cinta, aku mau tetap setia, apapun yang terjadi bagiku, Engkau terlebih dari segala-galanya. Oh ya Rabbi, tutup matamu agar tubuh rohanimu tidak terganggu. Tutup matamu, arahkan pandangan matamu, mata rohanimu kepada Yesus. Yesus yang memiliki kerajaan yang tidak tergoyahkan. Inilah kami umat-Mu, biarlah kami termasuk di dalam bilangan warga kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan itu.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau untuk pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk setiap kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Suatu anugerah yang Kau berikan atas kami semua. Kalau kami ada sebagaimana ada ini Tuhan, semata-mata oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak semua. Salam. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku, kita masih suasana pandemi. Saya berdoa apa yang ingin saya sampaikan, saya berdoa sama Tuhan. Dan memang kondisi ini, kau bisa minta kalau coba agak gaung ya, bantu kurang dikit. Ya, situasinya masih, tahukah saudara bahwa ini memang kelihatannya pemerintah itu ingin menggalakkan ya situasi supaya cepat bangkit ya perekonomian semuanya. Tetapi ini memang terjadi secara global ya, COVID ini, pandemi ini ya, yang berdampak sangat luas ya dalam segi ekonomi ya. Bahkan kalau kita baca di sosial media kemarin semester sebelumnya itu Pertamina untung 85 triliun, terus kemarin itu rugi 11 triliun. Nah akhirnya yang jadi sasaran padahal perusahaan-perusahaan minyak dunia ini ada yang rugi 150 triliun, 120 triliun, Chevron ya, terus beberapa perusahaan minyak. Tetapi jadi sasaran karena apa? Memang sejak dulu dicari celahnya ya. Nah, pagi ini kita akan baca sama-sama. Saya mencari di Alkitab istilah krisis itu nggak ada, karena krisis itu mungkin zaman sekarang ya. Ya, istilah krisis itu nggak ada. Yang ada itu sukar atau masa kekeringan. Nah, sanggap sama, kering dan krisis itu sama, maka ada istilahnya kantong kering. Bukan berarti kantongnya nggak basah, nggak ada airnya, bukan. Kalau bahasa dari sononya, make hujan, betul Ibu ya? Ya, betul Ibu, itu dapat tidak? Make hujan, nggak ada uang, tidak ada uang. Situasinya, ekonominya itu sulit atau sukar. Istilahnya kalau kantong kering atau dompet kering itu dompetnya 3 kartu nama, itu saudara ya, istilah kasarnya itu begitu. Nah, kita akan belajar bersama-sama keadaan krisis itu di Alkitab itu juga ada mulai dari zaman Abraham, Ishak. Tapi kita mau melihat memang semuanya itu sudah tertulis dalam akhir zaman. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 sebagai dasar ayat firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-6 dalam LCD ayat yang ke-6. Wahyu pasal 6 ayat ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saya ulang lagi. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, ya, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Suatu saat krisis itu akan semakin ya luar biasa. Dikatakan secupak, kurang lebih segenggam gandum itu harganya sedinar. Sedinar itu upah orang kerja sehari. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudaraku, belajar dari apa yang terjadi dalam Alkitab, ya. Di dalam Alkitab, ya. Bagaimana menghadapi situasi, ya.
tentang krisis ini. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Dalam kisah Ishak ini sudah lihat ayat 1. Yang sudah ketemu katakan sama-sama amin. Ya nggak bisa ngomong karena ketutupan masker ya sudah ya. Dalam hati jadi. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ya. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Rupanya zaman Abraham telah terjadi juga masa yang sukar, kelaparan, sehingga Abraham harus pergi ke tempat di mana ada makanan itu. Ya, kita loncat aja langsung ayat yang ke-12. Sebentar, ayat jadi belum selesai ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ayat 1 tadi. Itu bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya. Ini selalu khotbah ini, ayat ini selalu suka hamba Tuhan, ya, selalu dihubungkan dengan masalah keuangan, ya, menabur. Tetapi saya akan bacakan sesuai dengan konteksnya aja, saudara ya. Jadi intinya, ya, Ishak diminta tinggal di Gerar, ya. Nah, Gerar, ya, itu artinya tempat perteduhan. Katakan sama-sama, tempat perteduhan yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, kita perlu berada di tempat perteduhan yang Tuhan kehendaki, di dalam hadiratnya. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya, kunci yang selanjutnya, maka Ishak menabur di tanah Gerar itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Apapun bisnis dan usaha saudara, kalau saudara, saya lihat ya sekarang ini banyak jemaat juga mulai usaha, ya. Berdoa kepada Tuhan, yang Tuhan kehendaki usaha apa? Ya. Saya punya teman juga, saya setuju Pak Luki juga lagi usaha, ya. Saya dengar beras bagus. Teman saya juga di Malang, saudara, ya. Dia beli beras dari mana itu? Dari koperasi, ya. Dibungkusin 5 kilo. Dalam situasi kayak gini yang tadinya itu bisnisnya lain, dia dari door to door, ya, bersama minyak itu misalnya, ya, dengan minyak sama beras. Kenapa beras, Pak? Karena beras itu kebutuhan. Situasi apapun orang mesti makan. Gak mungkin. Kalau baju bisa ditunda, betul? Tapi makan gak mungkin ditunda. Ya makanya Bu Maria sama Bu Imu usaha Pak Moses juga usaha makanan, gak apa, tapi harus tepat dikelolanya. Saya ini suka keliling, sudah di tempat kuliner. Salah satunya punya teman, ya, ingat ya Pak Junaid itu ngiringin di tempatnya itu, sudah ya. Tempat kuliner kayak begitu, sudah. Nah, di dalam dunia kompetitor ini, di dalam situasi yang gini, yang penting benar-benar diusahakan yang memang, ya, persaingan begitu ketat. Tetapi tadi yang dibilang apa? Hendaklah engkau tinggal di Gerar, tempat perteduhan, ya, berdoa. Kira-kira mau usaha apa? Nah, itu yang pertama tadi, ya, rahasianya dalam menghadapi krisis ini, ekonomi ini, yang apa? Hendaklah kita tinggal di dalam perteduhan Allah. Yang kedua, menabur, ya. Usaha apa yang tepat, ya. Jadi kayak tak salah tadi, salah satunya ada usaha yang makan. Tapi jangan semua makanan, saudara. Ada orang juga yang lain cari ide, ya. Nah itu. Lalu yang ketiga, mari kita belajar sama-sama
Di dalam kisah di dalam 1 Raja-Raja, situasi yang kekeringan yang sukar juga dalam perjanjian lama, 1 Raja-Raja 17 1 Raja-Raja 17 tentang kisah bukan janda Ayu Ding Ding, janda Sarfat 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 coba ayat 7 mulai, sudah ketemu. Dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Nah, ini berbicara tentang kalau sungai itu kering, pertanian semua irigasi kalau kering, maka pertanian juga kering, pangan itu juga akan kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini bukan janda yang kaya seperti Ayu Ding Ding, tetapi janda ini kalau Alkitab menulis selalu janda yang tidak mampu. Saudara jangan bayangkan janda ini masih muda, punya kalau Toyota, sekarang punya mobil mewah, sekarang banyak janda-janda yang kaya. Jangan bayangkan itu, saudara. Janda ini janda yang sudah tua, tidak mampu, yang tinggal di daerah Sarfat. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah itu ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Setelah minta minum, situasi sukar, situasi janda ini kekurangan. Hamba Tuhan ini minta minum, diberi minum. Lalu yang selanjutnya, dia minta lagi roti. Padahal sebenarnya kalau kita baca tidak ada roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan apa? Mati. Jadi bukan punya stok tepung dan minyak itu banyak, hanya sedikit. Sudah minta minum, dia minta dibuatkan sepotong roti. Nah ini gak gampang, saudara. Artinya apa, saudara? Tadi yang pertama setelah kita tinggal di tempat perteduhan, kita disuruh usaha yang tepat, saudara, berdoa sama Tuhan. Yang selanjutnya apa? Jangan lupa, saudara, akan hamba-hamba Tuhan. Makanya saya senang di sini jemaat menolong Pak Gun yang sudah sepuh nggak bisa apa-apa, membangun berdonasi membangun rumahnya yang roboh. Atas nama gereja ucapkan terima kasih. Ada juga membantu yang lain. Itu apa? Artinya memberi kepada Tuhan lewat hamba Tuhan itu untuk memelihara kehidupan. Hamba Tuhan itu adalah imam, mendoakan jemaat. Tugas hamba Tuhan itu mendoakan jemaat. Hampir tiap malam selain Bapak Gembala, saya juga pribadi berdoa. Makanya saya bersyukur kalau Bapak Gembala nanti mulai September akan ngajak doa. Doa itu penting, saudara. Nanti saya sampaikan ini 3 kuncinya nanti semuanya akan kepada doa.
Jadi berikanlah, ya, perhatikanlah hamba-hamba Tuhan. Ya. Lalu apa itu? Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ya ayat 12, di perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti. Ini tadi ya, roti bundar. Buatlah dahulu sebelum dia makan yang sedikit itu. Buatlah roti bagiku, bagi Elia. Ya, sepotong bundar, sebundar ya, potong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan apa? Habis, dan minyak dalam buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Artinya apa, saudaraku? Ketika saudara mengerti akan pekerjaan Tuhan, akan hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan memberkati sampai krisis ini mungkin diizinkan Tuhan selesai. Yang percaya katakan amin. Ya. Tuhan akan memelihara. Ya. Sampai ya, bangsa Israel waktu itu, ini kisah tentang Elia. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Lama sudah. Ya. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan ini tidak akan habis, dan minyak buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu. Ini tindakan iman, karena apa? Percaya apa yang dikatakan Nabi itu, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, berarti tepung itu nggak akan habis-habis, dan minyak itu diolahnya berhari-hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, ayat 16, dan minyak dalam buli-buli pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, yang pertama tadi, untuk menghadapi krisis, tinggal di tempat perteduhan, jadi gelar. Lalu menabur usaha yang tepat, berdoa sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yang ketiga, perhatikan hamba Tuhan. Lalu yang keempat, belajar dari krisis. Saudara dengar kisah tentang Yusuf. Waktu mimpi, ya, 7 lembu yang gemuk-gemuk dimakan, ya, 7 lembu yang khusus. Mimpi itu aneh ya, kok lembu doyan makan lembu ya. Terus demikian juga bulir-bulir. Artinya apa? Rupanya Yusuf dapat pewahyuan dari Tuhan menyingkapkan akan terjadi masa kekeringan selama 7 tahun. Ya, akan terjadi masa kelimpahan 7 tahun. Dan setelah itu akan terjadi masa kekeringan selama 7 tahun. Makanya saudara-saudaranya akhirnya beli ya ke Mesir mencari gandum itu. Kenapa? Itu melanda seluruh negeri di mana-mana, yang di seluruh dunia waktu itu. Dia beli ke Mesir. Disitulah akhirnya terjadi perjumpaan dengan Yusuf yang sudah menjadi seorang perdana menteri yang dulunya dijual. Nah, yang keempat ini rahasianya apa? Saudara perlu apa? Menabung untuk situasi yang darurat. Keempat-empatnya ini nggak bisa ditinggalkan satu dengan yang lain. Amin. Ya. Jadi saudara berdoa,
ya, dalam menghadapi krisis ini. Tetap yang tadi ayat yang pertama tadi yang dibacakan tadi, jangan rusakkan anggur dan minyak. Itu berbicara kita orang-orang yang diurapi itu. Ya, jangan sampai dirusakkan, jangan sampai mengalami kesesakan. Minyak berbicara orang diurapi, anggur ya berbicara ya orang yang diurapi tetap sukacita. Bayangin saudaraku secupak gandum harganya katakanlah upah buruh itu sehari berapa saudaraku? 50.000 ada? 40.000? 100.000. Bayangin segenggam beras harganya 100.000. Yang beli stres, yang jual juga apa? Stres. Tetapi dikatakan ini jangan rusakkan minyak dan anggur. Anak-anak Tuhan akan tetap dibeli. Mungkin segenggam 100, tapi berkatnya anak-anak Tuhan juga artinya masih bisa beli. Amin. Itu iman kita saudara ya. Makanya saudara juga perlu mendapat hikmat setelah diberkati seperti Yusuf, menyimpan dalam situasi yang darurat. Tapi bukan menyimpan aja, menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, itu yang pertama. Ya, kalau khotbah nggak lama-lama saudara, yang penting nanti. Amin. Haleluya. Yang kedua, saya menyampaikan 3 hal dalam situasi COVID ini. Yang ditakutkan manusia itu memang tentang ekonomi. Ekonomi itu memang bisa membuat hancur ya saudaraku ya, tata kehidupan. Bisa membuat hancur keluarga, bisa membuat ya hancur negara. Pak Harto 30 tahun itu dengan kekuatan otoriter militernya, begitu menghadapi krisis, dulu di demo menter aja, tapi begitu krisis langsung hancur pemerintahnya selama 30 tahun. Dulu zamannya Pak Harto mana ada berarti kadrun yang FPI, nggak ada kan FPI. Mau muncul di tembak dor. Kalahnya Pak Harto yang ada krisis itu. Nah, satu soal krisis ekonomi, yang kedua yang ditakutkan sekarang apa situasi tentang penyakit yang membawa kematian. Saudara bersyukur punya keberadaan iman. Sebetulnya standar SOP-nya nih saudara, mohon maaf ya, Bapak yang sepuh-sepuh nih, usia yang 60 itu dianjurkan tidak beribadah. Tapi saya melihat bapak-bapak ini luar biasa, bukan imannya sebiji sawi, sebiji nangka, nekat. Tapi dianjurkan yang punya riwayat sakit diabetes supaya jangan. Itu karena apa? Menjaga. Saya waktu melayani di mana yang dekat hotel Pasar Atom itu, persekutuan doa orangnya tua-tua semua, dan diberitahu kalau suhunya 37, anjuran dari itu yang memberikan izin untuk ibadah didoakan dulu, lalu disuruh pulang. Ini SOP-nya. Jadi tadi mohon maaf ibu yang baru pertama kali datang, jadi untuk dimohon pakai masker, itu SOP-nya. Ya. Jadi orang ini sedang mengalami ketakutan karena sakit. Ya. Makanya orang berupaya sekarang itu apa saudaraku? Dengan berolahraga, yang lagi ngetren sekarang bersepeda. Betul? Indah lagi bersepeda. Di mana-mana saya lihat di Malang bersepeda, di mana saja. Ya. Tetapi firman mengatakan latihan badani itu apa? Terbatas manfaatnya, tapi yang berguna itu tetap ibadah. Boleh olahraga, tapi jangan lupakan apa? Ibadah. Harus seimbang, rohani dan jasmani. Kalau olahraga doang begini sudah, kalau berperahu
Nah, gini sudah mau ke sana nggak bisa, muter aja gitu. Tetapi kalau yang jasmani dan rohani, ada istilah Italia apa? Mensana en corpori sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Saya juga perasaan saya sih usianya sih 40 sudah perasaan. Saya ini sudah mau mendekati 60 sudah. Perosor ini mohon maaf, kalau BAB, nah, tempat saya ini ya, kontrakan itu toiletnya bukan duduk, jongkok. Waduh, kerosok saya ini sudah. Mau berdiri itu susah. Perlu ancang-ancang. Loh, itu kerosok sudah. Makanya kalau pagi saya mulai jalan kaki, ya, terus mulai apa? Olahraga. Kita tidak bisa dipungkiri firman Tuhan memang benar. Ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang 16 sampai 17 dikatakan, manusia badan kita semakin apa? Merosot. Tetapi biarlah manusia batiniah kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, kembali lagi saudara ya. Yang kedua yang ditakutkan adalah terhadap sakit penyakit yang mematikan. Tuhan ingatkan peristiwa COVID ini ya, pada peristiwa bangsa Israel. Saat itu yang ada di Mesir. Tulah demi tulah yang luar biasa. Ya. Sampai yang tulah yang terakhir itu banyak anak-anak sulung di Mesir meninggal, mati. Ya. Tapi luar biasanya itu saudara ya, ketika Yusuf itu sudah dipersiapkan Tuhan waktu menjadi perdana menteri, anak-anak Yakub dan anak-anaknya suruh tinggal di Gosen. Gosen sendiri artinya mendekat, ya, mendekat. Mungkin maksudnya mendekat kepada Yusuf. Ya. Yusuf sendiri artinya menambahi. Ya, diberi nama Yusuf supaya Yusuf nanti punya adik. Ternyata benar ditambahi. Adiknya namanya Benyamin. Dalam arti rohani apa? Kita suruh mendekat kepada Tuhan, ya. Supaya kita ditambahi apa yang menjadi kekurangan kita, pergumulan kita, kesehatan kita, berkat-berkat kita. Tadi apa di Gerar, sekarang Pak Gosen. Katakan sama-sama Gosen. Gosen. Ya. Kita sudah mendekat. Ini berbicara tentang doa lagi, saudara. Ya. Tempat perteduhan itu juga doa. Nah, ayat yang terkenal yang menjadi favorit di masa pandemi ini adalah Mazmur 91. Ya, kita baca ya. Mazmur pasal yang 91 ayat 1. Judulnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dalam bahasa Ibrani Elyon, yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Itu berbicara tentang doa, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burut dan penyakit sampar yang busuk. Ya. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, ada proteksi perlindungan. Yang penting kita ini sudah menjalankan SOP, ya. Makanya saya baca tadi malam di Facebook, anak saya ini di Taiwan jalan-jalan, ya, maka jangan lupa saya tetap pakai masker,
cuci tangan, kan cara, jangan lupa besok berdoa. Saya kalau mengingatkan anak saya begitu, saudara. Ya, besok jangan lupa besok ibadah. Artinya, ya, dalam situasi apapun, anak saya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Ya. Makanya apa? Penting supaya apa? Kita ada perlindungan di dalam Tuhan. Ya, ayat 3 tadi dikatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Sepertinya COVID ini seperti penyakit, ya, kayak macam ya virus yang mematikan, kayak penyakit kutuk, ya. Tetapi itu memang virus yang mematikan. Kelihatannya normal sekarang, tapi itu memang ada. Ya. Kita bukan menakut-nakuti, tetapi kita juga gak boleh takut. Tetap waspada, iya. Ya. Dalam ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan melindungi, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 91 ini diperkirakan ditulis oleh Musa, lanjutan dari pasal 90. Bagaimana bangsa Israel disertai Tuhan, bagikan dengan kepak rajawan, siang dengan tiang awannya, malam dengan tiang apinya. Kalau kedinginan diberi kehangatan dengan tiang, kalau kepanasan dipayungi dengan tiang awan. Ya, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. COVID ini seakan-akan seperti penyakit sampar yang sedang berjalan. Ya, kita tidak tahu. Terhadap penyakit menular. Nah, COVID ini penyakit menular, saudara. Yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Kan sudah kita melihat ribuan orang. Kalau kita hamba Tuhan yang mengelayat, yang dikekutin, ternyata tak pikir berapa? Ternyata sudah ribuan, saudara. Kuburan khusus COVID itu. Diperkirakan sudah seluruh Indonesia 1 juta aja. Ya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa. Ini jaminan Tuhan. Tetapi jangan lupa ayat yang sebelumnya. Mari kita duduk dalam lindungan Tuhan. Sebab hanya Dialah tempat perlindungan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Memang Indonesia sekarang sedang menemukan formula UNAIR, ya, dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Tapi itu masih di dalam apa ya namanya, uji coba di sekolah perwira, saudaraku, di Angkatan Darat. Dikiranya nggak ada, ternyata kena 1000-an orang, saudara. Itu mengejutkan. Dan untungnya kasatnya Pak Andika itu, akhirnya mereka memerintahkan supaya mereka istilahnya apa, di uji coba lewat itu, yang harus ditemukan itu obat itu, saudara. Untuk uji coba itu mereka nggak semua orang, kadang-kadang takut loh orang, saudara. Ya, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah ia tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau. Segala jalanmu mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini ayat ini jangan dicoba-coba, jangan mencobai, saudara, ya. Saya lihat ada di YouTube tuh, ya, orang mencobai.
di kebun binatang ada kandang singa, dia terjun. Wah, sosoknya ya, tenang. Dia bukan pawang ya saudaraku, diterkam saudaraku. Ya, saudara kalau bukan ahlinya jangan ular kobra, tenang ya, kayak panji gitu saudara ya. Tenang, saudara mau pegang kepalanya, set dipatok mati, tenang saudara. Tetapi banyak kisah, kalau saudara nggak tahu, saudara memiliki hubungan intim dengan Tuhan, diracun orang, disantet orang. Saya punya pengalaman ayah saya, saudara di Probolinggo ya, sama orang Madura disantet. Orang kalau disantet itu katanya ini yang pengakuannya yang nyandat ini saudara ya. Dilihat di lepek, you know lepek, tempat itu kalau kopi panas dia apa? Tuang. Nah, dituang, betul, dituang supaya dingin. Itu kalau orang mau ngadep, lepek itu dikasih minyak. Ayah saya dilihat di lepek itu nggak kelihatan. Wakilnya datang nyembah-nyembah pakai bahasa Madura. Ya, ayah saya sedang berpuasa. Lalu diterjemahkan, akhirnya saya ngerti. Oh, diberitahu. Yang nyantet ini ngomong, ingin belajar ilmunya ke ayah saya. Lalu diinjili, saudara. Itu ilmunya ini. Pakai Kristus. Di Alkitab ini, saudara. Bertobat dia. Jadi kalau ada carok di Probolinggo, ayah saya lewat, diminta celuritnya. Kasih saudara. Kalau ada situasi yang ada besar, tumpeng kepala desa. Yang kedua ke ayah saya. Itu semata-mata apa? Karena ayah saya bukan saya hebat, nggak tahu, disantet nggak tahu. Dia tidak mencobai. Dia hanya berserah, berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan mencobai. Wah, mana gak ada, aman, masa pakai masker, masa cuci tangan, emangnya mau makan penyetan, gak boleh, saudara ya, tetap ya, cuci tangan, tetap jaga jarak ya. Mungkin saudara ini cepika-cepiki ditahan, amin. Ya, Koman Khotbah yang dulu sudah saya sampaikan kan, memang kita sedang menyesuaikan, sedang adanya perubahan. Kita nggak bisa peluk-pelukan lagi ibu-ibu atau bapak, nggak bisa. Ya, seperti tadi kasih salam, ya, cuma kode aja. Kita harus memaklumi situasi ini. Ya. Ayat yang selanjutnya ayat 14, dan ini yang penting sampai ayat yang 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, berbicara tentang hubungan intimasi kepada Tuhan. Ya. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya, banyak orang mengenal, banyak orang tahu tapi tidak mengenal. Banyak murid-muridnya ketika menghadapi badai di Danau Tiberias, waktu itu gurunya Yesus sedang tidur dibangunkan. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita akan binasa? Yesus bangun, dihadir, diam dan tenanglah. Lalu muridnya yang sudah biasa ikut pelayanan melihat orang buta dicelupkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Dalam ayat yang terakhir dikatakan dalam pasal yang 4 itu, siapakah gerangan ini sehingga danau dan angin itu teduh, gelombang itu teduh? Berarti dia tidak mengenal. Dia hanya mengenal Yesus sebatas nabi, bukan Tuhan sang penguasa itu. Makanya kita perlu mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Bukan sekedar Nabi Isa loh ya. Amin. Ya. Karena otoritasnya berbeda. Ya. 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayo kita baca sama-sama ayat 16 ya. Kita imani ya. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Saya berdoa, ya, panjang umur, minimal sesuai dengan ayat firman Tuhan, ya, 70 atau 80 tahun. Saudara nggak bisa tak panjang umur 120 tahun, capek saudara. Amin. Kadang-kadang ini sudah, kalau yang masih muda, kalau di tasnya itu sudah beda yang bawa minyak wangi. Ya. Kalau udah sepuh-sepuh beda, minyak kayu putih, kerohan, gitu. Beda lagi sudah. Nah, jadi di dalam peristiwa COVID ini Tuhan juga mau ingatkan kepada kita dalam tulah yang ke-10, bagaimana bangsa Israel taruh di Gosen, supaya ia memotong domba yang tidak bercacat, ya, lalu makan roti yang tidak beragi. Saya mau ingatkan, jangan lupa minggu depan itu ada perjamuan kudus. Pentingnya perjamuan kudus, persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mengkuduskan perjamuan kudus, tapi itu sangat penting, saudaraku. Amin. Jangan dilewatkan. Wah, saudara, kalau gereja-gereja lain, saudara, saya lihat ambil perjamuan kudus 15 bungkus, rebutan, dibawa ke rumah. Engkongnya yang sakit, papanya sudah seakan-akan dianggap seperti jimat. Itu nggak boleh. Yang menyembuhkan Yesus, amin. Itu hanya sarana aja. Loh, benar, saudara, saya ini datang sendiri ya, di hotel di Jakarta itu, di Bandung. Wah, rebutan. Jadi kalau saudara boleh nanti ya, kalau ada sisa bawa. Tapi fokus iman kita kepada Tuhan. Kalau ada yang di rumah sakit, saudara belajar sendiri, ngomong, ayo berdoa. Roti ini adalah tubuh Kristus dan anggur ini adalah Kristus. Ya. Sebab Tuhan Yesus berfirman, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku, ia tidak akan mengalami kematian. Barang siapa yang minum darahku, dia akan mengalami hidup yang kekal. Itu pentingnya persekutuan. Amin. Jadi minggu depan jangan gak datang. Amin. Usahakan, saudaraku. Ya. Beda memang, saudaraku, secara online sama datang langsung. Kita ini gereja kecil, saudaraku, masih diizinkan datang. Yang gereja-gereja besar, mohon maaf ya, saya dengar punya teman di GPPS belum bisa ibadah, Nginden juga belum bisa ibadah. Ya. Kita masih bisa lah, ya, 50% dari kehadiran. Kalau bisa hadir, yang penting tadi ikutin SOP-nya. Amin. Jadi kita nggak perlu takut. Kita tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Ya. Jadi yang kedua, kita disuruh mendekat sumber dari segala berkat, yaitu Yesus Kristus. Ya. Lalu dikatakan kita harus apa? Dalam ayat yang ketiga apa? Hatinya melekat kepada Tuhan, duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya. Jangan lupakan perjamuan kudus. Ya. Saudara bisa lihat, baca di rumah di Keluaran 12 ayat 1-14 ya, tentang tadi bagaimana darahnya apa itu, darah domba yang tidak tercacat dilakukan di ambang pintu rumah-rumah Israel, sehingga malaikat maut itu hanya melihat tanda itu. Dengan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah itu, saudara memiliki tanda meterai darah Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, sehingga ada kekuatan daripada Tuhan, ada perlindungan. Yang terakhir, saudara, ya. Senang gak saudara yang terakhir, saudara? Kita yang terakhir tadi, yang pertama tadi kita takut masalah krisis ekonomi, yang kedua sakit penyakit, yang ketiga itu orang takut akan masa depan.
Khotbah ini sebetulnya untuk saya juga, saudaraku, ya. Jangan berpikir, Pak, ini enak khotbah ini kok. Khotbah ini untuk firman ini untuk saya juga, saudaraku. Saya ini saudaraku sendirian, saudaraku. Ya. Anak saya satu Manado, satu di Taiwan, istri saya di Jakarta. Saya ngurusi bulat dari saudaraku, yang ngurusi tentang keluarga besar, tentang warisan itu gak selesai-selesai sampai detik ini. Saya sempat berpikir nanti bagaimana hari tua saya. Sudah berpikir begitu gak kadang-kadang? Ini anakku nih kok romono sinanu, nanti bagaimana mereka masa depannya? Aku kayak apa? Ya. Nah, mari kita buka di dalam Yeremia 29, ayat yang sangat terkenal. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu tahu rancangan apa yang terbaik untuk kita. Kita serahkan aja kepada Tuhan. Bagian kita melekat kepada Tuhan. Tuhan memikirkan masa depan kita dan anak-anak kita. Ya, dikatakan. Ya, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kuncinya selalu berdoa. Tuhan akan menaruhkan masa depan yang baik. Amin. Ya. Anak saya berpikir, ya, karena saya kan di Taiwan, mau tinggal di luar negeri. Yosua sekarang ini mau berangkat nanti tanggal 1, magang di kantor pengacara di Jakarta, saudara. Tiket mahal loh, saudara. Makanya Pak Edri kemarin kita telepon tanya, saya bisa menjalani hidupnya karena kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Semua karena mujizatnya aja, saudara. Amin. Kalau dipikirin ngeri, tapi kalau didoakan, ya makanya kita tutup mata, nggak usah mikirin apa yang kita itu urusan Tuhan. Ada aja Tuhan. Ya. Jadi soal masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatur semuanya. Ya. Yang jelas tidak mungkin kita terlantar. Ya, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-71 ayat 17 dan 18, coba. Roni. Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Kalau saya ini sebetulnya sudah putih, saudaraku. Karena tak semir aja, saudaraku, ya. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ayat terakhir, Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Nah, ini ada lagunya, saudara, ya. Kita baca sama-sama yuk sebelum mengakhiri ini, ya. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Itu jaminan firman Tuhan. Sudah gak usah dipikirin nanti aku tua emel sopo, jangan dipikirin. Ya, jangan terlalu berharap kepada anak juga. Berharap
aja kepada Tuhan. Amin. Ya, berharap aja kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya tadi saudaraku dari ketiga poin ini, yang satu tadi Ishak supaya tinggal di Gerar, yang kedua itu yang Gerar itu berbeda dengan tempat perteduhan, ya Allah. Yang kedua, orang Israel disuruh tinggal di Gosen, mendekat kepada Tuhan yang sumber berkat. Yang ketiga, apabila kamu datang dan berseru, ya, Yeremia 29 ayat 12 tadi, maka Tuhan akan menjawab tentang masa depan kita semua yang kita perlukan. Amin. Saat pemain musik kita naikkan pujian Saat Tiada Jalan. Mari kita dengan pujian dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan rancangan yang damai sejahtera bagi kita. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Sekarang yang katakan, saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku. Mari kita bangkit bersama.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Saya akan berdoa untuk saudara. Angkat tangan kananmu, taruh tangan dadamu, tangan kirimu di dadamu. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Di situasi krisis ini Tuhan, Engkau boleh mengajar kami. Kami boleh tinggal di Gerar. Kami boleh menabur sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Kami boleh Tuhan Yesus belajar tentang peristiwa yang terjadi Tuhan atas umat-Mu di Israel, di Goshen itu. Engkau tetap melindungi. Saat umat-Mu mengalami ketakutan, ada perlindungan Tuhan. Saat anak-anak sulung di Mesir mengalami kematian, tetapi Kau selamatkan seluruh umat Israel di Goshen. Ada tanda darah Kristus. Makasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kalau kami melekat dekat dengan Engkau Tuhan, Engkau memikirkan masa depan kami Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa Tuhan. Berkati umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami tantangan Tuhan di situasi ini Tuhan. Seperti janji-Mu, jangan Kau rusakkan anggur dan minyak itu Tuhan. Berkati Tuhan mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, masa depan mereka Tuhan. Sebab Engkau Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara pikiran dan setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.